Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Mustika Sari dengan NIM 401200132 dari kelas Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan mulai dari neraca saldo sampai dengan neraca aktiva dan juga pasiva. Baik, langsung saja yang pertama yaitu terkait neraca saldo pada Mustika Laundry periode 31 Juli 2021. Diketahui terdapat beberapa akun mulai dari K sampai dengan beban administrasi dengan transaksi debit dan juga kredit. Langsung saja kita jumlahkan transaksi ada pada debit. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok transaksi ada pada debit. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Begitupun transaksi ada pada kredit. Kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan sum. Kemudian kita blok. Lalu kita enter, maka hasilnya pun juga akan muncul secara otomatis juga. Selanjutnya terkait jurnal penyesuaian, terdapat beberapa akun juga, mulai dari beban perlengkapan sampai dengan pendapatan komisi. Langsung saja kita jumlahkan transaksinya, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Lalu kita blok transaksi ada pada debit. Kemudian kita enter, sehingga hasilnya pun juga akan muncul secara otomatis. Begitupun yang ada pada kredit, kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan sum, kemudian kita blok, lalu kita enter, sehingga akan muncul hasilnya secara otomatis juga. Kemudian pada NSSP, atau neraca saldo setelah disesuaikan, di sini terdapat neraca saldo. Nah, ini bisa kita gunakan paste link untuk mempercepat pengerjaan kita, yaitu dengan cara, sebentar kita blok, kita hapus terlebih dahulu. Kita kembali pada neraca saldo, kita copy, lalu kita paste link di sini. Nah, secara otomatis hasilnya akan muncul sama pada neraca saldo yang ada di awal tadi, dan jumlahnya pun juga sama. Selanjutnya terkait penyesuaian, di sini kita juga bisa menggunakan paste link, yaitu dengan cara sama dengan, kita lihat beban sewa pada jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini beban sewa dengan nominal 400.000 pada debit. Kita klik, kemudian kita enter, sehingga secara otomatis hasilnya pun juga akan berubah atau sama, yaitu 400.000. Kemudian di sini pada kredit, pada perlengkapan, sama, klik sama dengan, kemudian kita lihat perlengkapan pada jurnal penyesuaian sebesar 3 juta yang ada pada kredit, kemudian kita enter, nah hasilnya pun juga akan muncul secara otomatis. Nah, langkah tersebut bisa kita lakukan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Langsung saja, terkait penjumlahan, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok, transaksi ada pada debit, lalu kita enter, sehingga hasilnya juga akan muncul secara otomatis. Begitupun juga dengan transaksi ada pada kredit. Kita blok, lalu kita enter, sehingga hasilnya akan muncul secara otomatis juga. Selanjutnya terkait NSSP atau neraca saldo setelah disesuaikan, di sini kita juga sama bisa menggunakan paste link. Namun untuk mempersingkat, saya juga telah menggunakan paste link juga. Nah, namun ada beberapa transaksi yang dijumlah ataupun dikurang, seperti contohnya 800.000 ini diperoleh dari penjumlahan neraca saldo yang ada di debit dan juga penyesuaian yang ada di debit. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita klik 400.000 yang ada pada neraca saldo. Kemudian kita klik juga 400.000 yang ada pada penyesuaian. Kemudian kita enter, sehingga hasilnya akan muncul secara otomatis juga. Kemudian contoh lain, sama halnya dengan beban listrik. Di sini pada NSSP
nominalnya sebesar 850.000, yang mana diperoleh dari 700.000 dijumlahkan dengan 150.000. Kita bisa menggunakan cara sama dengan sum, kemudian kita klik, beban listriknya ada pada neraca saldo, kemudian kita klik pada penyesuaian, lalu kita enter, sehingga secara otomatis hasilnya pun akan muncul juga. Langsung saja terkait penjumlahan, masih sama menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok, transaksi ada pada debit. Kemudian kita enter, hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Begitupun transaksi ada pada kredit. Masih sama, kita blok. Kemudian kita enter, sehingga secara otomatis hasilnya pun juga akan muncul. Kemudian terdapat laba rugi, laporan laba rugi. Di sini terdapat pendapatan dan juga beban-beban. Pendapatan di sini kita jumlahkan sebesar 5.500.000, yang mana diperoleh dari penjumlahan mulai dari pendapatan jasa sampai dengan pendapatan komisi. Kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok, kemudian kita enter, nah hasilnya pun akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian pada jumlah beban, kita jumlahkan juga, masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Kita jumlahkan mulai dari beban sewa sampai dengan beban penyusutan, kemudian kita enter, hasilnya pun akan muncul secara otomatis seperti ini. Kemudian, dapat diketahui laba bersih yang mana diperoleh dari jumlah pendapatan dan juga jumlah beban, yang mana bisa kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita klik, kemudian pada jumlah beban juga kita klik, kemudian kita enter, nah hasilnya pun akan muncul secara otomatis juga. Selanjutnya pada neraca lajur, di sini masih sama, terdapat beberapa transaksi mulai dari neraca saldo, penyesuaian NSSP, laba rugi, dan juga neraca. Namun sebelumnya telah dijelaskan mulai dari neraca saldo sampai NSSP. Untuk laba rugi sendiri masih sama, yaitu seperti yang telah dijelaskan di awal, kita masukkan transaksi yang hanya ada beban ataupun pendapatan. Setelah kita masukkan, lalu kita jumlah. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Kita blok. Kemudian kita enter, nah hasilnya akan muncul secara otomatis juga. Kemudian, untuk transaksi ada di kredit, juga sama, menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok. Lalu kita enter, nah hasilnya juga akan muncul secara otomatis. Dan di sini diketahui jumlah sebesar 1.800.000, yang mana diperoleh dari 7.300.000 dikurangi dengan 5.500.000. Rumusnya sama dengan kita klik, lalu kita kurangkan dengan 5.500.000 dan kita enter. Nah, secara otomatis hasilnya pun akan muncul. Kemudian 7.300.000 di sini diperoleh dari penjumlahan antara 5.500.000 dan juga 1.800.000. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum. Lalu kita blok. Kemudian kita enter, nah hasilnya akan muncul seperti ini secara otomatis. Kemudian pada neraca sendiri merupakan akun-akun yang bukan termasuk pendapatan dan juga beban. Kita masukkan nominal-nominalnya, kemudian kita jumlahkan. Masih menggunakan rumus yang sama terkait penjumlahan, yaitu sama dengan sum. Lalu kita blok.
kemudian kita enter, hasilnya pun akan muncul secara otomatis. Dan juga yang ada pada kredit, kita blok, kemudian kita enter. Nah, hasilnya pun akan muncul secara otomatis juga. Nah, 1.800.000 sendiri merupakan pengurangan antara 59 juta dan juga 57.200.000. Bisa kita menggunakan rumus sama dengan kita klik 59 juta, lalu kita kurangkan dengan 57.200.000 di sini. Lalu kita enter, sehingga akan muncul hasilnya sebesar 1.800.000. Kemudian 59 juta di sini diperoleh dari penjumlahan antara 57.200.000 dan juga 1.800.000. Masih menggunakan rumus yang sama dengan sum. Lalu kita blok. Lalu kita enter. Nah, hasilnya akan muncul secara otomatis seperti ini. Selanjutnya terkait perubahan modal. Di sini diketahui terdapat modal awal, laba bersih, price, dan juga penambahan modal. Sehingga nanti akan diketahui modal akhirnya. Modal awal diketahui 35.300.000, laba bersih 12.800.000, dan juga price sebesar 2.400.000. Yang mana modal akhir, sehingga diketahui modal akhirnya sebesar 24.900.000, yang mana diperoleh dari pengurangan antara modal awal dan juga penambahan modal. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik modal awal, kemudian kita kurangkan dengan perubahan modal, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan muncul secara otomatis. Kemudian pada neraca sendiri terdapat dua jenis, yang pertama aktiva dan juga pasiva. Aktiva sendiri terdapat aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar sendiri terdiri dari kas, piutang komisi, sewa dibayar di muka. Lalu kita jumlahkan, masih menggunakan rumus yang sama dengan sum. Lalu kita blok, kemudian kita enter. Nah, hasilnya pun akan muncul secara otomatis juga. Kemudian pada aktiva tetap terdapat bangunan, peralatan, akumulasi, penyusunan peralatan. Karena bangunan dan peralatan berada di debit, maka terletak di sebelah kiri, dan juga akumulasi penyusutan peralatan berada di sebelah kredit, maka terletak di kanan. Baik, 17 juta sendiri ini diperoleh dari penjumlahan antara bangunan dan juga peralatan. Kita bisa menggunakan rumus yang sama terkait penjumlahan, yaitu sama dengan sum, lalu kita blok, kemudian kita enter. Jadi diketahui total aktiva tetapnya 16.700.000, yang mana diperoleh dari pengurangan antara jumlah bangunan dan peralatan tadi, kita kurangkan dengan akumulasi penyusunan peralatan. Dengan rumus sama dengan kita klik 17 juta, lalu kita kurangkan dengan 300.000, sehingga diperoleh hasil 16.700.000. Kemudian jumlah di sini diperoleh dari total aktiva lancar dan juga total aktiva tetap. Ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita klik. Kemudian kita klik dengan total aktiva tetap. Lalu kita enter, sehingga akan muncul hasilnya secara otomatis sebesar 47.900.000. Sedangkan untuk pasiva, di sini ada utang jasa dan juga modal akhir. Yang mana utang jasa sebesar 23 juta dan juga modal akhir sebesar 24.900.000. Lalu kita jumlahkan menggunakan rumus yang sama dengan sum, lalu kita blok, kemudian kita enter, sehingga hasilnya pun secara otomatis akan muncul. Jadi dapat diketahui dari jumlah aktiva dan juga pasiva akan balance atau seimbang. Baik, itu tadi penjelasan singkat terkait perhitungan mulai dari neraca saldo sampai dengan neraca aktiva dan juga pasiva. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.